Hai semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari Sumatera Selatan. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bekerja sebagai kasir minimarket. Namun, harus bernasib tragis karena dia dihabisi oleh kekasihnya sendiri. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang saya rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa berkembang. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan mutilasi seorang wanita muda. Prada Dery Pramana, pelaku pembunuhan disertai mutilasi kekasihnya sendiri, akhirnya tertangkap. Di sebuah daerah, tepatnya di kawasan lorong Taman Bacaan Tangga Takat, Kabupaten Palembang, ada seorang laki-laki yang bernama Dery Permana. Usianya sudah menginjak 22 tahun. Ayah Dery bernama Samsuri, sementara ibunya tidak disebutkan identitasnya. Dery tinggal di sebuah rumah bersama sang ayah dan ibunya. Dery dikenal sebagai seorang laki-laki yang sosoknya sangat temperamen. Namun, meskipun begitu, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius untuk mengejar mimpi-mimpinya. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, Dery selalu melatih kebugaran tubuhnya untuk bisa menjadi seorang tentara. Di samping ambisinya tersebut, Dery juga tidak lepas dari kehidupan asmaranya, yang mana, pada saat dia tengah duduk di bangku SMP, dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan, yang rumahnya tidak berada jauh dari rumah Dery. Nama perempuan itu adalah Vera Oktaria. Hubungan mereka berdua berjalan dengan sangat baik. Mereka saling menunjukkan rasa cinta satu sama lain. Namun, Vera ini ternyata terlalu terobsesi dengan Dery. Dia terlalu bucin, dan benar-benar cinta kepada Dery. Oleh karena itu, di dalam hubungan mereka, meskipun Dery suka bersikap kasar kepada Vera, ia sering sekali mewajarkan sikap Dery tersebut, yang dia anggap kalau Dery ini adalah orang yang tegas, padahal itu bukanlah tegas, melainkan sifat yang kasar. Sejak mereka berpacaran, Vera dan Dery secara terang-terangan memberitahukan hubungan mereka kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Sejak saat itu, Dery sering main ke rumah Vera. Pada awalnya, ibu Vera yang bernama Suhartini sangat senang pada Dery, karena pada awal pacaran, Dery menunjukkan sikap baiknya kepada keluarga Vera. Namun, seiring berjalannya waktu, ibunya Vera menjadi ragu akan hubungan anaknya tersebut. Karena Dery ini semakin berani bersikap kasar dan main tangan terhadap anaknya. Tidak hanya itu, Dery sering sekali mengajak anaknya itu untuk keluar malam. Suhartini selaku ibu dari Vera sering sekali menegur mereka berdua. Namun, teguran tersebut hanya masuk lewat telinga kiri dan keluar lewat telinga kanan. Dery dan Vera tidak mau mendengar ucapan dari Suhartini, dan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan. Lalu pada saat mereka berdua masuk sekolah menengah, Dery yang memiliki tubuh yang proporsional dan juga wajah yang tampan, membuat beberapa wanita di sekolahnya suka terhadap Dery. Namun meskipun begitu, wanita-wanita yang suka terhadapnya, mereka memilih untuk tidak menggodanya, karena mereka tahu, Dery ini sudah punya pacar. Namun, dari beberapa wanita tersebut, ada seorang wanita yang bernama Shirley, yang sering sekali dan malah terus-menerus mencoba untuk mendekati Dery. Namun, Dery tidak menggubris hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, Dery dan Vera akhirnya lulus SMA. Sesuai dengan mimpi Dery sejak awal, ketika lulus sekolah, dia ingin sekali mengejar mimpinya, yaitu untuk menjadi seorang tentara. Dia pun mulai mendaftarkan diri sebagai tentara Republik Indonesia. Berkat usaha dan kerja keras, akhirnya Dery pun diterima menjadi tentara dan menjalankan pendidikan sebagai calon prajurit tentara. Di saat itu Vera juga sangat senang, dan dia tidak merasa keberatan jika pacarnya itu menjalani pendidikan sebagai seorang tentara. Selama Dery menjalani pendidikan, mereka tetap saling berkomunikasi. Singkat cerita, setelah beberapa waktu menyelesaikan pendidikannya, Dery mendapatkan pangkat sebagai seorang prada dan bertugas di daerah Batu Raja. Di sisi lain, sejak lulus SMA, Vera memilih untuk langsung bekerja demi bisa menafkahi keluarganya. Ia pun akhirnya memilih untuk bekerja menjadi seorang kasir minimarket, yaitu di Indomaret yang berada di kota Palembang. Dari hasil kerja kerasnya, Vera menggunakan uangnya tersebut untuk kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya. Vera juga terkadang membantu Dery dalam masalah uang selama Dery menjalani pendidikan. Sejak mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, Dery menjalani pendidikan,
dan Vera menjalankan tugas sebagai kasir Indomaret, mereka berdua jadi jarang bertemu dan berkomunikasi. Meskipun Derry sedang tidak bertugas, dia tetap tidak bisa menemui Vera, karena seperti yang kita tahu, pekerjaan Vera di Indomaret liburnya hanya 1 kali dalam seminggu. Jadi dapat disimpulkan waktu mereka bertemu sangatlah jarang. Meskipun mereka jarang bertemu, tetapi sekali bertemu, mereka seringkali melakukan hubungan badan, yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum menikah. Seiring berjalannya waktu, yang dulunya Derry tidak pernah menganggap keberadaan Shirley, kini Derry mulai dekat dan sering berkomunikasi dengan Shirley. Mereka berdua rupanya sempat beberapa kali melakukan hubungan badan, dan tentunya tanpa sepengetahuan Vera. Lalu, sejak beberapa bulan berikutnya, hubungan antara Vera dan Derry mulai renggang. Selain itu, Vera dan Derry juga sering bertengkar setiap harinya. Pertengkaran antara mereka selalu mengganggu pikiran Derry dan membuat Derry ini menjadi tidak fokus dalam melaksanakan tugas. Tidak hanya faktor itu, ada faktor lain yang membuat Derry bermasalah dalam melaksanakan tugasnya. Namun, entah apa masalahnya, tapi yang jelas dampaknya ini membuat Derry menjadi stres, dan di saat itu, dia berpikir ingin sekali mengakhiri karirnya. Dia merasa hidup di bawah tekanan, dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugasnya sebagai anggota militer. Mimpi yang dari dulu sebenarnya sudah berhasil dia capai, tapi karena penuh dengan tekanan hidup, ia ingin sekali melepaskannya. Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Derry, dia pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari kesatuan. Padahal, pada saat itu, Derry sedang menjalankan pendidikan untuk naik pangkat. Namun, dia tidak peduli dengan pangkatnya itu. Demi kenyamanannya sendiri, dia pun rela kabur meninggalkan tempat pendidikannya, dan tidak peduli dengan konsekuensinya nanti. Pada saat Derry kabur, dia sempat menghubungi Vera, dan mengajak Vera untuk bertemu. Namun saat itu, Vera tidak bisa bertemu karena beberapa alasan. Hal itu pun, kembali menjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Di saat itu Derry pun kesal, dia tidak tahu harus kemana. Dan pada saat itu Derry juga tidak mungkin kembali ke rumahnya. Maka dari itu, Derry akhirnya kembali menghubungi selingkuhannya yang bernama Shirley, dan mengajak Shirley untuk menginap di sebuah kos-kosan selama beberapa hari. Pada saat itu, Shirley yang sangat cinta pada Derry, meskipun dia tahu kalau Derry itu sudah memiliki kekasih, dia pun mau saja mengikuti ajakan Derry. Hingga akhirnya, dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei tahun 2019, mereka berdua pun menginap, dan selama itu juga mereka berdua selalu melakukan hubungan badan. Setelah beberapa hari tinggal bersama Shirley, ternyata Derry mulai kangen kepada pacarnya. Akhirnya, Derry kembali menghubungi Vera, dan dia mengajak Vera untuk bertemu. Beberapa kali Derry sempat menelpon Vera. Akan tetapi saat itu Vera mengatakan, dia belum bisa bertemu. Namun, karena ada sedikit paksaan dari Derry, akhirnya Vera pun luluh dan mau menemui Derry. Tapi di saat itu, Vera mengatakan, kalau dia bisa menemui Derry setelah pulang kerja. Akhirnya, mereka pun janjian untuk menginap di sebuah penginapan, yang bernama Penginapan Sahabat Mulia, di Jalan Simpang Hindoli, Kecamatan Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Singkat cerita, waktu pun mulai berlalu. Derry yang sudah janjian dengan Vera, kemudian dia meninggalkan Shirley sendirian di kos. Saat itu, Shirley sedang tidur, sehingga Derry bisa dengan leluasa pergi begitu saja. Pada saat itu, Derry tidak membawa kendaraan, dan tidak diketahui dia pergi menggunakan apa. Apakah dengan ojek online, atau justru diantarkan oleh seseorang? Yang jelas Derry ini kemudian menunggu Vera di depan minimarket, tempat Vera bekerja. Setelah beberapa saat menunggu, hari pun sudah malam, Vera pun baru saja selesai dengan pekerjaannya. Lalu tidak lama kemudian, Vera pun keluar dari tempat kerjanya, dan melihat Derry yang tengah menunggu di depan minimarket. Di saat itu, Vera menunjukkan wajah tersenyum kepada Derry. Tanpa berlama-lama, Vera langsung mengajak Derry pergi, dan menuju ke lokasi penginapan. Mereka pergi menggunakan sepeda motor milik Vera. Perjalanan dari Indomaret ke penginapan yang mereka sewa cukup jauh. Selama di perjalanan, mereka berdua tidak henti-hentinya bersenda gurau untuk melepaskan rindu. Sesampainya di lokasi, mereka langsung check-in ke sebuah kamar, yang telah mereka booking sebelumnya. Di samping itu, karena hari sudah mulai larut, kedua orang tua Vera merasa khawatir, karena Vera belum juga kunjung pulang. Saat itu, orang tua Vera mulai mencari keberadaan anaknya. Di saat itu, kedua orang tua Vera mendatangi Vera ke tempat kerjanya. Namun, sesampainya di sana, ternyata Vera tidak ada.
Teman-teman Vera juga mengatakan, kalau Vera sudah pulang duluan bersama seorang laki-laki. Dari situlah orang tua Vera curiga, jangan-jangan anaknya ini pulang dari kerja langsung pergi dengan pacarnya, dan pasti akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Kecurigaan orang tuanya ini membuat mereka menelpon Vera sampai berkali-kali. Namun, saat itu Vera tidak mengangkat telepon orang tuanya. Ia tidak memperdulikan telepon dari ibunya, dan justru malah bersenang-senang dengan Derry. Di kamar penginapan, Vera dan Derry berbincang-bincang, lalu kemudian melakukan hubungan badan. Setelah semuanya terlampiaskan, mereka pun beristirahat. Di saat itu, Derry meminjam handphone milik Vera untuk sekedar memeriksa isi ponsel kekasihnya. Dia kemudian memasukkan angka sandi yang telah disepakati, yaitu tanggal pacaran mereka, 09-1914. Namun setelah dia beberapa kali mencoba sandi tersebut, ternyata salah. Rupanya, tanpa sepengetahuan Derry, sandi tersebut telah diubah oleh Vera sendiri. Hal itu pun membuat Derry jadi curiga dan emosi. Dia berpikir kalau Vera ini sudah menyimpan sesuatu di belakangnya. Sifat Derry yang temperamen tiba-tiba muncul. Hanya karena masalah sepele tersebut, Derry curiga kalau pacarnya ini punya selingkuhan. Masalah sepele ini berubah menjadi percekcokan besar. Mereka bertengkar, padahal mereka baru saja bertemu untuk melepas rindu di kamar tersebut. Pada saat itu, Vera sudah menjelaskan alasannya mengganti password. Namun, bukannya membuat Derry ini tenang, justru membuat Derry menjadi semakin emosi. Yang mana pada saat itu, Vera mengaku dia hamil 2 bulan, dan meminta Derry untuk segera menikahinya. Entah apa tujuan Vera mengakui hal tersebut. Entah benar-benar sedang hamil, atau hanya untuk memancing Derry. Tapi yang jelas, pengakuan Vera tersebut justru membuat pikiran Derry semakin tidak karuan. Amarahnya semakin menjadi-jadi, karena dia merasa jarang menyentuh Vera. Kok tiba-tiba Vera ini bisa hamil dan kenapa dia yang harus diminta bertanggung jawab? Ditambah lagi Vera di saat itu berkata, "Kamu maunya bagian enaknya aja ya? Ini aku sekarang udah hamil 2 bulan, kapan kamu mau nikahi aku?" Pada saat itu, tidak diketahui apakah ucapan Vera yang menyatakan kalau dia hamil tersebut adalah benar-benar hamil, atau hanya ingin menguji kesetiaan Derry. Namun yang jelas, Vera terus saja mendesak Derry untuk dinikahi. Mendengar pengakuan Vera, membuat Derry semakin naik pitam, dan bukannya memberi solusi atau mengiyakan untuk menikahi Vera. Derry justru melanggar batas kemanusiaannya. Di tengah perdebatan tersebut, kepala Vera langsung dia pegang dan langsung dibenturkan ke dinding, sampai Vera tidak sadarkan diri. Dalam keadaan emosi, dia menganiaya Vera yang sudah tidak berdaya. Dia juga membekap mulut Vera, hingga kekasihnya tersebut tewas, karena kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, dia sadar kalau dia telah menghabisi nyawa Vera. Dan Derry tiba-tiba mulai panik, dia kemudian mencoba untuk mencari cara agar bisa menghilangkan jejak. Di tengah pikirannya, ada satu jalan yaitu memisah-misahkan tubuh Vera, lalu membuangnya dalam kondisi yang sudah terpisah. Di dalam pikiran Derry, cara tersebut sangat efektif, untuk membuat identitas si korban tidak akan dikenali sama sekali, dan akan mudah nantinya untuk Derry lolos dari jeratan hukum. Pada saat itu, jasad Vera sudah dipenuhi dengan darah, serta kondisinya masih tanpa busana. Derry sempat meninggalkan jasad Vera di dalam kamar penginapan tersebut. Dia pergi keluar untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melancarkan aksinya dalam memisahkan tubuh Vera. Setelah dia keluar, dia menuju ke sebuah gudang dan melihat adanya gergaji. Diam-diam dia pun mengambil gergaji tersebut. Setelah itu, Derry kembali ke kamar. Di situ dia memotong bagian demi bagian dari tubuh kekasihnya itu. Pikiran Derry saat itu sudah sangat gelap, seolah tidak ada lagi rasa kasihan. Saat melakukan aksinya, tiba-tiba gergaji yang dia pakai patah, karena memang gergaji itu jarang dipakai oleh pihak penginapan. Akhirnya Derry kemudian keluar kamar, dia menuju ke sebuah pasar untuk membeli peralatan lagi, yaitu sebuah gergaji serta koper besar, untuk menyimpan hasil potongan-potongan jasad Vera nanti. Derry kemudian tiba di sebuah pasar, dengan menggunakan sepeda motor milik Vera. Selesai dia berbelanja, kemudian dia kembali ke penginapan tersebut, dan dia langsung melanjutkan aksinya. Jasad Vera yang sudah dipotong secara perlahan oleh Derry, sudah mulai terpisah satu demi satu. Namun, di tengah pemotongan tersebut, Derry ini gagal lagi, gergaji yang baru saja dia beli kembali patah. Derry sendiri mulai merasa kelelahan, lantaran ternyata tidak mudah untuk memisahkan tubuh manusia. Saat itu dia sambil memikirkan ide,
bagaimana caranya menyembunyikan mayat itu. Lalu, dia coba menelpon Imam, salah satu teman dekatnya. Lewat telepon tersebut, Derry pun langsung mengakui kepada Imam kalau dia sudah menghabisi nyawa Vera, dan dia membutuhkan bantuan. Saat itu Imam kaget mendengar hal tersebut. Namun, bukannya menasehati temannya, justru Imam memberikan saran kepada Derry untuk membakar jasad Vera. Lalu setelah menelpon Imam, Derry pun mendapat pencerahan. Dan usulan itu segera dia lakukan. Tidak lama kemudian, Derry pun kembali berbelanja segala kebutuhan. Di saat itu, dia membeli obat nyamuk bakar, serta bensin Pertalite. Setelah membeli barang-barang tersebut, ia pun kembali ke kamar, lalu merobek sebuah kasur, dengan maksud agar nantinya kasur tersebut mudah terbakar. Sebelum dimasukkan ke dalam robekan kasur, tubuh Vera disiram memakai bensin, hingga ke seluruh potongan-potongannya. Tak menunggu waktu lama, obat nyamuk bakar langsung disusun sedemikian rupa, dan setelah dirasa pas, obat nyamuk itu langsung saja dibakar secara berbarengan. Namun cara itu ternyata gagal, api di obat nyamuk justru padam, dan tidak membuat api menyala besar. Kesal karena gagal membakar, Derry akhirnya memutuskan untuk memasukkan potongan tersebut ke dalam koper yang sudah dia beli. Namun setelah dicoba, ternyata koper itu tidak muat untuk jasadnya Vera, yang mana usahanya dalam menghilangkan jejak itu akhirnya berkali-kali gagal. Tenaganya mulai lelah, sudah semalaman dia ingin mencoba menghilangkan jejak. Namun, hasilnya tetap gagal. Lalu untuk menenangkan pikirannya, dia kembali beristirahat dan berpikir mencari cara lain. Akan tetapi, pikirannya sudah buntu dan dia tidak ada lagi pilihan. Terakhir hanyalah kabur dan meninggalkan jasad Vera di dalam kamar tersebut. Lalu akhirnya, keputusan untuk kabur pun sudah bulat, Derry pun bersiap-siap untuk melarikan diri. Di saat itu, tujuannya adalah kabur ke kota Serang, Banten. Mengapa dia memilih kota Banten? Jadi, Derry ini kepikiran ketika nanti di Banten, dia ingin bertobat sebagai bentuk penyesalan perbuatannya. Singkat cerita, hingga 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 9 Mei tahun 2019, sekitar pukul 1 siang. Saat itu, seorang penjaga penginapan sahabat mulia yang bernama Nurdin, sedang bekerja seperti hari-hari biasa. Dia bertugas membersihkan setiap kamar penginapan. Saat dia sedang menyapu, dia berhenti sejenak di depan pintu kamar nomor 6. Kamar itu dirasa sangat mencurigakan, karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu Nurdin akhirnya menelpon pemilik penginapan, untuk menanyakan, apa yang harus dia lakukan soal bau dari kamar itu. Pasalnya, penghuni kamar tersebut, ternyata sudah pergi dan membawa kunci kamar. Namun di saat itu, si pemilik penginapan meminta Nurdin untuk membiarkan dulu. Karena siapa tahu bau tersebut berasal dari salah satu barang milik penghuni, dan biasanya pemilik penginapan tidak mau ambil resiko, si penghuni bisa menuntut pihak penginapan. Lalu pada akhirnya, Nurdin pun menuruti perkataan pemilik penginapan tersebut. Hingga keesokan harinya, tepat di hari Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2019, Nurdin kembali mendekati kamar nomor 6 itu. Dan di saat itu, dia merasa bau ini semakin menyengat. Nurdin pun di saat itu, menelpon pihak kepolisian, karena dia berpikir kalau dia mengadu kepada pemilik penginapan, pasti akan dilarang lagi. Insting Nurdin sudah berbeda, ia merasa ini adalah sesuatu yang tidak beres. Dan kemungkinan besar, bau tersebut seperti bau mayat. Polisi menanggapi laporan dari Nurdin, dan polisi segera datang ke penginapan tersebut. Di saat itu, polisi memiliki insting yang sama dengan Nurdin. Mereka berpikir ini ada yang tidak beres. Polisi memilih untuk mendobrak pintu kamar tersebut, karena tidak adanya kunci cadangan. Lalu ketika berhasil membuka pintu itu, di dalam kamar tersebut, polisi menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi yang sudah terpotong-potong. Jasad itu sudah membusuk, di atas kasur penginapan. Lalu pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad itu, dengan mengumpulkan bagian demi bagiannya. Setelah terkumpul, langsung dibawa ke rumah sakit, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu, polisi berhasil mengungkap identitas korban, yang mana korban teridentifikasi adalah seorang wanita yang bernama Vera. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarganya. Pada saat itu, keluarga yang memang sudah mulai khawatir dengan hilangnya Vera, menerima kabar tersebut, langsung terlihat histeris. Mereka masih belum percaya laporan dari pihak kepolisian, dan mereka langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan kalau jasad tersebut benar jasad Vera. Sesampainya di rumah sakit,
keluarga langsung mengenali kalau jasad tersebut benar jasad Vera. Namun mereka tidak menyangka, Vera harus mati dengan sangat tragis. Tubuhnya terpotong-potong dan mereka sempat kebingungan. Apa yang terjadi dengan Vera? Di saat itu sebenarnya pihak keluarga sudah mulai mencurigai pacarnya Vera, yaitu Derry. Ketika pihak keluarga menceritakan kepada pihak kepolisian tentang hubungan anaknya dengan Derry, pihak kepolisian tidak bisa langsung menyimpulkan kalau pelakunya itu adalah Derry, hanya berdasarkan kecurigaan saja. Setelah mereka melewati serangkaian pemeriksaan dan proses otopsi, serta mengumpulkan beberapa barang bukti, akhirnya, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi terduga pelaku, dan pelaku ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh keluarga Vera, yaitu Derry, yang merupakan seorang anggota tentara. Sebelum pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Derry, pihak polisi melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada satuan TNI, untuk memastikan apakah Derry benar-benar anggota kesatuan. Pihak kepolisian mendapatkan informasi, kalau Derry ternyata kabur dari kesatuan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak TNI, kepolisian segera memulai pencarian terhadap Derry. Di saat itu, pihak kepolisian mencari tahu, siapa saja kerabat Derry yang mungkin bisa memberikan petunjuk atas keberadaan Derry. Di saat itu, salah satu kerabat Derry memberikan informasi bahwa Derry sudah berada di daerah Serang, Banten. Dengan bantuan gabungan beberapa pihak keamanan, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2019, akhirnya kepolisian berhasil menemukan jejak Derry. Derry pun langsung dibekuk ketika dia berada di sebuah padepokan di kawasan Serang, Banten. Tanpa adanya perlawanan, Derry pun ditangkap. Dia pun langsung dibawa menuju ke kantor polisi. Namun karena Derry ini adalah anggota militer, kasusnya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Jakabaring, Palembang. Setelah penangkapan terhadap Derry, pihak keluarga Derry pun diberikan kabar oleh kesatuan. Di saat itu, keluarga Derry sangat kaget, mereka tidak menyangka, Derry yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga, berakhir menjadi seorang pembunuh. Dan ternyata selama ini kabur dari kesatuannya. Keluarganya langsung meminta untuk diberikan kesempatan berbicara dengan Derry. Akan tetapi, Derry di saat itu tidak mengakui perbuatannya kepada keluarganya. Ia mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Lalu, atas desakan pihak kepolisian militer, Derry pun mengakui semua perbuatannya. Di saat itu, Derry menceritakan motifnya melakukan hal tersebut karena dia tidak terima jika Vera mengatakan dirinya sedang hamil. Dia melakukan pembunuhan itu karena Derry merasa sudah lama tidak berhubungan badan dengan Vera. Tetapi, mengapa Vera bisa tiba-tiba mengaku hamil? Yang mana hal tersebut membuat kecurigaan di dalam hati Derry, kalau Vera ini benar-benar berselingkuh. Karena alasan itulah yang membuat Derry memilih untuk menghabisi Vera. Setelah beberapa kali melewati proses sidang, akhirnya Derry ditetapkan bersalah dan dikenakan vonis penjara seumur hidup. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, jangan suka pacaran, itu. Saya Dino pamit undur diri, tunggu video kami berikutnya ya. Bye-bye.